Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Lukas pasal 2, kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemudian Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dalam lampin dan terbaling dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya,
Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berdoa dan berpuasa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang yang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Renungan untuk kita hari ini dari Lukas 2 ayat 1 sampai 52. Sukacita sejati di dalam Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Natal bukan sekedar perayaan dengan lampu, hadiah dan lagu, melainkan tentang Allah yang telah datang ke dunia. Lukas 2 memperlihatkan kepada kita kisah yang begitu sederhana. Bayi lahir di palungan gembala menerima kabar sukacita. Seorang nabi tua bernama Simeon melihat keselamatan, dan Yesus muda yang penuh hikmat di bait Allah. Pertanyaannya, apa makna semua ini bagi hidup kita hari ini? Yang pertama, Kristus lahir dalam kesederhanaan. Ayat 1 sampai 7. Yesus raja segala raja, tidak lahir di istana melainkan di palungan. Allah memilih cara yang rendah hati untuk menunjukkan bahwa keselamatan bukan milik kaum elit melainkan bagi semua orang.
Aplikasinya bagi kita, jangan merasa minder karena kesederhanaan kita. Tuhan bisa memakai hidup yang sederhana untuk tujuan yang besar. Seperti benih yang ditanam di tanah, tak ada yang menyangka akan tumbuh menjadi pohon besar yang memberi keteduhan. Yesus lahir kecil, sederhana, tapi menjadi sumber hidup bagi dunia. Selanjutnya, Kristus membawa sukacita dan damai sejahtera. Ayat 8-20. Malaikat berkata kepada gembala, "Jangan takut, sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar." Sukacita sejati tidak tergantung pada keadaan dunia, tapi pada hadiratnya Juru Selamat. Gembala yang sederhana menjadi saksi pertama. Allah memilih mereka karena hati mereka terbuka. Dunia ini penuh ketakutan tentang kesehatan, ekonomi, masa depan, tapi di dalam Yesus ada damai sejahtera yang tidak tergoncangkan. Lilin kecil yang tetap menyala di tengah badai gelap. Itulah Kristus yang memberi terang dan damai dalam hati yang takut. Selanjutnya, Kristus membawa keselamatan bagi semua bangsa. Ayat 25-32. Simeon bersaksi, "Mataku telah melihat keselamatanmu, terang bagi bangsa-bangsa." Keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi untuk semua bangsa, termasuk kita hari ini. Hana, seorang janda lanjut usia, juga bersaksi. Artinya siapapun, muda, tua, laki-laki, perempuan, dapat menerima dan memberitakan Kristus. Kita dipanggil menjadi saksi Kristus dimanapun Tuhan menempatkan kita. Lalu selanjutnya, Kristus teladan pertumbuhan rohani, ayat 41-52. Di usia 12 tahun, Yesus sudah menyadari panggilannya, "Aku harus berada di rumah Bapakku." Namun ia tetap taat kepada orang tuanya dan bertumbuh dalam hikmat, kasih karunia, dan kedewasaan. Pertumbuhan rohani sejati adalah kombinasi antara kesadaran panggilan ilahi dan ketaatan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tangga kayu yang dipanjat setahap demi setahap, Yesus memberi teladan bahwa pertumbuhan rohani itu proses yang konsisten, bukan yang instan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Lukas 2 mengajarkan kita bahwa yang pertama, Kristus lahir dalam kesederhanaan, mengajarkan kita untuk hidup rendah hati. Yang kedua, Kristus memberi sukacita dan damai sejahtera yang sejati. Yang ketiga, Kristus membawa keselamatan bagi semua bangsa. Yang keempat, Kristus adalah teladan pertumbuhan rohani. Maka marilah kita merayakan bukan hanya Natal secara tradisi, tetapi hidup bersama Kristus setiap hari. Sukacita sejati bukan di pohon Natal, bukan di hadiah, tetapi di dalam Yesus, Juru Selamat dunia. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.